Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami akan membacakan warta jemaat Minggu 28 Juni tahun 2020. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah menyiapkan segala sesuatunya untuk lancarnya ibadah online hari ini. Warta yang pertama, kebaktian hari Minggu 28 Juni tahun 2020 dilaksanakan secara online. Warta yang kedua, bahan ibadah dapat dilihat atau diunduh di WA Group GKJTU Blora atau di YouTube. Warta yang ketiga, informasi tentang kegiatan peribadahan dan lain-lain juga dapat dilihat lewat media WA Group GKJTU Blora. Warta yang keempat, sejalan dengan program pemerintah, Majelis menghimbau kepada segenap warga agar senantiasa memperhatikan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19. A. Rutin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dengan air mengalir. B. Memakai masker yang bersih dan benar. C. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. D. Tidak berjabat tangan dulu. E. Senantiasa berpola hidup sehat. Warta yang kelima, hari Kamis, tanggal 9 Juli tahun 2020, akan dilayani pemberkatan nikah Fajarini Prihastuti, putri Bapak Ibu Slamet Prihatin, dengan nanda Aksama Nugraha, putra Bapak Ibu Sumarti. Warta yang keenam, persembahan hari Minggu lalu sebagai berikut. Gereja Rp320.000, bulanan Rp100.000, jumlah Rp420.000. Demikian Bapak Ibu, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi sabda mula di dalam kebaktian kita pada hari Minggu ini terambil dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan.
Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bapak Ibu, kiranya kita terus berjuang melawan dosa. Kita bertekad meminta pertolongan Roh Tuhan agar dosa tak berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, Allah hadir bagi kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarkanlah hukum ini boleh senantiasa mengingatkan kepada kita akan kasih Tuhan yang besar, dan juga akan tuntutan Tuhan dalam hidup kita, agar kita boleh mengasihi Tuhan dan sesama kita. Namun demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang yang lemah, yang belum bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan sungguh. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan, memohon ampun atas segala dosa dan perbuatan yang kita lakukan di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang di sepanjang kehidupan kami senantiasa mendukakan hati Tuhan, baik dalam pikiran kami, baik dalam tingkah laku kami, dalam angan-angan kami, dan dalam setiap apa yang kami lakukan, kami seringkali mendukakan hati Tuhan. Bapa, di pagi hari yang indah ini, kami datang kepadamu, memohon dengan sungguh atas segala dosa dan perbuatan yang kami lakukan. Ampunilah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa darah-Mu yang kudus yang sudah tercurah di atas kayu salib mampu menyucikan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.
Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Bilangan pasal 14 ayat 18 sampai 19. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita sambut berita anugerah Tuhan ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 23, Ya Allah Bapa. Mari kita nyanyikan lagu ini, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Di surga yang maha tinggi, Bapak Ibu, akan memberikan rahmat-Nya yang besar kepada kita, untuk kita boleh menerima pengampunan dosa yang daripada Tuhan, agar di dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita boleh senantiasa memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan, sebagaimana firman-Nya yang menjadi petunjuk hidup baru, yang terambil dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, apa yang telah Paulus daftarkan sebagai perbuatan daging, mari kita buang semuanya itu, Bapak Ibu. Membuang dan menanggalkan
perbuatan daging memang bukanlah perkara yang mudah. Tetapi dengan pimpinan dan kekuatan daripada Roh Kudus, Bapak Ibu, kita akan bisa melakukannya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru kita pada saat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Dengan penuh iman, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut pengakuan iman kita ini dengan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya. Kita pujikan Bapak Ibu lagu ini, bait 1, 2, dan 3. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapak Ibu mohon dukung di dalam doa rencana gereja kita untuk memulai ibadah kembali di bulan Juli nanti, di minggu pertama. Hari ini segala sesuatu sedang kita siapkan, baik itu koordinasi dengan gugus COVID di Kabupaten Blora, baik itu sarana dan prasarana untuk kelancaran dimulainya ibadah kembali. Bapak Ibu, mari kita doakan agar rencana ini boleh diberkati oleh Tuhan dan kita boleh melepas kerinduan kita selama ini, baik untuk kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain maupun berbakti di gereja Tuhan. Kita doakan agar semuanya berjalan dengan lancar. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk pemerintah kita Indonesia, agar mereka boleh tetap
berjuang, berusaha agar dapat menemukan obat, jalan keluar yang terbaik untuk pandemi COVID-19 ini, agar kita semuanya boleh bersyukur karena kita boleh bisa melewati semuanya ini dengan baik. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang terus setia berbakti di gereja kami ya Tuhan, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, biarkanlah Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah keluarga kami, lewat puji-pujian, lewat firman, lewat apapun yang kami lakukan, doa-doa yang kami panjatkan, agar sekalipun kami berbakti di rumah kami masing-masing, kami sungguh merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Bapa kami di surga, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk rencana gereja kami memulai kembali ibadah hari Minggu di bulan Juli nanti ya Tuhan. Tuhan tolonglah ya Bapa agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati agar segala sesuatu yang diperlukan, baik itu sarana dan prasarana, baik itu izin maupun surat-surat yang diperlukan, baik itu koordinasi dengan pemerintah setempat, Tuhan buatlah semuanya berjalan dengan baik dan lancar, agar kami semua boleh melepas kerinduan kami ya Bapa, bisa kembali beribadah di rumah Tuhan. Bapa berkatilah ya Bapa, agar Engkau membentengi kami semuanya, melindungi kami semuanya, agar kami dijauhkan dari segala mara bahaya dan kesakitan, agar kami tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati dan sukacita. Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk pemerintah kami Indonesia ya Tuhan, agar kami semua boleh mendukung pemerintah kami, agar pemerintah kami boleh terus berjuang bersama-sama untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik, vaksin ataupun obat-obatan yang terbaik, agar pandemi global ini bisa segera berakhir. Berkati orang-orang yang bertalenta, yang pintar di seluruh negeri ini, di seluruh dunia ini ya Bapak, agar mereka terus berjuang, agar kami semuanya boleh mendapatkan pengobatan yang terbaik. Terkhusus untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus Corona ini. Tuhan, terima kasih Bapak, inilah doa dan syafaat kami. Inilah doa dan syafaat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya hari ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang menghantar kita di dalam kita memberi persembahan terambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari Bapak Ibu kita memberi dengan sukacita dan sepenuh hati, dan di dalam kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita iringi dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia. Kita nyanyikan lagu ini, bait 1 dan baitnya yang kedua. Kudaki jalan mulia, tetap doa
dan teguh. Ya Tuhan, angkat hatiku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, hari ini kami sungguh bersyukur karena berkah-Mu limpah atas kami. Bahkan apa yang tak pernah kami pikirkan, Tuhan sediakan bagi kami. Bapa, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, sore hari ini kami memberikan persembahan, pagi hari ini kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapa, terimalah persembahan kami, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, agar boleh dipakai untuk perluasan kerajaan Tuhan di bumi dan di surga nanti. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberi, berkati Bapak Ibu majelis agar dapat mengelola persembahan kami ini dengan baik. Sebentar nanti kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Bapak agar firman Tuhan yang nanti akan kami dengarkan boleh menjadi berkah bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada ibadah Minggu hari ini terambil dari kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai 28. Karena firman Tuhan ini satu perikop cukup panjang, saya persilahkan Bapak Ibu untuk membaca bagian firman Tuhan ini nanti di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah Hidup menurut pimpinan Roh. Hidup menurut pimpinan Roh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa reformasi gereja dan sebelum reformasi gereja, Bapak Ibu, pengajaran tentang Roh Kudus itu tidak terlalu banyak dibicarakan atau diperbincangkan baik dalam bentuk tulisan maupun khotbah oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Orang-orang pada masa pra-reformasi dan pasca-reformasi, mereka lebih banyak bicara tentang dogma gereja dan penginjilan. Ya, mereka lebih banyak bicara tentang itu karena pada masa-masa itu terjadi banyak reformasi, pengembalian kembali doktrin yang sebenarnya, yang benar. Jadi pembicaraan maupun khotbah-khotbah tentang Roh Kudus itu jarang sekali dibicarakan pada waktu itu, Bapak Ibu. Nah, barulah ketika kita memasuki abad yang ke-20, Bapak Ibu, orang-orang Kristen dan gereja-gereja Tuhan itu mulai mementingkan dan mendiskusikan ya, dan bahkan hal-hal yang berkenaan dengan Roh Kudus. Ayat-ayat mengenai Roh Kudus mulai digali, dibahas, didiskusikan, dan ditulis menjadi tema-tema buku ataupun khotbah di dalam mimbar-mimbar gereja. Bahkan Bapak Ibu, abad ke-20 hingga sekarang ini kita berada di abad yang ke-21 adalah zaman di mana orang paling banyak membicarakan tentang doktrin Roh Kudus. Apalagi ketika gerakan
Pentakosta itu mulai muncul di dunia ini, di masyarakat ini Bapak Ibu, pembicaraan tentang atau khotbah-khotbah tentang Roh Kudus menjadi khotbah yang seringkali disampaikan di gereja. Namun demikian Bapak Ibu, pembicaraan tentang Roh Kudus di zaman ini yang begitu meluas, sekaligus juga adalah masa di mana orang paling banyak salah mengerti tentang doktrin Roh Kudus, ya, atau yang disebut dengan doktrin pneumatologi ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini ya, mimbar-mimbar Injili dan Reform di tahun-tahun ini dan di tahun-tahun yang kemarin Bapak Ibu, ketika kita memasuki di zaman ini Bapak Ibu, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat untuk menyeimbangkan pengajaran dan membawa orang Kristen kembali kepada pengertian yang bertanggung jawab dan stabil, yang berakar kuat tentang pengajaran Roh Kudus yang benar dan sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini Bapak Ibu, gereja-gereja yang paling banyak membicarakan tentang Roh Kudus telah menjadi gereja-gereja yang mencapai pertumbuhan kuantitas yang sangat cepat. Ya, gereja-gereja yang banyak mendiskusikan dan mengkhotbahkan tentang Roh Kudus adalah gereja-gereja yang banyak mengalami pertumbuhan kuantitas yang cepat. Tetapi Bapak Ibu, sekaligus juga disertai dengan skandal dan permasalahan yang buruk. Gereja menjadi pecah. Ada ketidakberesan dalam manajemen keuangan. Karena itulah Bapak Ibu, dari hal ini muncul satu pertanyaan. Bukankah jika Roh Kudus bekerja, ia juga akan menguduskan orang yang ada di dalamnya, di dalam kehidupannya? Jadi mengapa gereja yang paling banyak membicarakan dan meneriakkan Roh Kudus Bapak Ibu, justru pemimpin-pemimpinnya hidup tidak baik? Nah karena itulah Bapak Ibu, kita perlu memikirkan pengajaran yang lebih ketat, yang lebih baik, dan lebih komprehensif Bapak Ibu, agar kita semua boleh memahami tentang bagaimana pneumatologi yang benar itu di dalam firman Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, ada dua hal yang akan kita pelajari dari perikop firman Tuhan Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-28. Hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Apa yang Tuhan bicarakan di dalam bagian ini Bapak Ibu? Ada dua hal. Yang pertama, ketika kita membaca di dalam awal-awal perikop ini Galatia pasal 5 ayat 16 Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita adalah untuk mencerahkan hati dan pikiran kita, sehingga hidup kita senantiasa seturut dengan kehendak Roh Tuhan. Nah itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus pernah mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Bapak Ibu, iman yang sejati bukan melawan hati dan pikiran, tetapi mengembalikan hati dan pikiran itu ke arah yang benar. Iman yang sejati tak pernah bertentangan dengan pikiran. Karena itulah Bapak Ibu, ketika Roh Kudus itu bekerja melalui firman dan memberikan pencerahan kepada hati dan pikiran kita Bapak Ibu, maka hati dan pikiran kita itu akan kembali kepada jalan kebenaran. Sehingga kita mengerti akan apa makna daripada kebenaran itu sendiri. Karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar ya dan menyerahkan hidup kita terus-menerus kepada Tuhan. Ya. Karena ketika kita mulai sadar akan kebenaran yang diterangi oleh Roh Kudus itu Bapak Ibu,
kita akan menjadi tahu ya, bahwa menjadi orang Kristen yang baik adalah orang Kristen yang menyerahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Hati dan pikiran yang dicerahkan oleh Roh Kudus Tuhan, Bapak Ibu, akan memimpin orang itu kepada jalan yang benar. Seorang tokoh gereja yang bernama Agustinus pernah berkata, "Kalau tulisan saya tidak sesuai dengan Alkitab, buanglah saja dan kembalilah kepada Alkitab." Bapak Ibu, Agustinus adalah seorang tokoh gereja yang menulis banyak tulisan-tulisan doktrin yang sangat hebat. Buku-buku yang sangat tebal, tulisan-tulisan yang diakui. Tetapi dia pernah berkata, kalau tulisan saya tidak sesuai dengan Alkitab, buang saja dan kembalilah kepada firman Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus itu mencerahkan hati dan pikiran kita, Bapak Ibu, maka hati dan pikiran kita itu akan tunduk kepada pimpinan Roh. Dan segala kepandaian kita dan kebanggaan kita pada akhirnya tidak ada berguna. Karena semua ditaklukkan kepada Roh Kudus Tuhan. Kita akan nurut, kita akan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan benar Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam sejarah dunia ini sudah terbukti bagaimana Roh Kudus Tuhan itu telah menaklukkan hati dan pikiran orang-orang yang hebat. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu Agustinus, ada yang namanya Thomas Aquinas, ada yang namanya Martin Luther, ada yang namanya John Calvin. Bapak Ibu, Martin Luther itu menulis buku itu sangat tebal-tebal, Bapak Ibu. Ada 25 jilid buku lebih yang dia pernah tulis, dan satu buku itu tebalnya itu 1000 halaman lebih. Tetapi ketika orang-orang hebat itu, Bapak Ibu, hatinya ditaklukkan, pikirannya dicerahkan oleh Roh Kudus Tuhan, Bapak Ibu, dan dia makin mengenal kebenaran yang sesungguhnya, maka kepandaiannya itu diarahkan Tuhan untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada kesombongan di dalam hati orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kepandaiannya ya akan membawa kepada pencerahan untuk mengenal siapa Roh Kudus Tuhan itu. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, taklukkanlah hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, kepada pimpinan Roh Kudus Tuhan, agar kita boleh memiliki hidup yang selaras dengan panggilan Tuhan. Itulah yang Roh Kudus kerjakan, yaitu mencerahkan hati dan pikiran kita. Membuang segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti petunjuk hidup baru yang sudah kita baca itu. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah hati dan pikiran kita tunduk di bawah kuasa Roh Kudus Tuhan, Bapak Ibu, maka Roh Kudus Tuhan itu akan membentuk karakter kita. Ketika pikiran dan hati tunduk di bawah kuasa Roh Kudus Tuhan, maka emosi kita pun akan diubah sehingga mencintai kebenaran. Karena ketika kita mencintai kebenaran, maka kebenaran itu akan memotivasi hidup kita untuk memunculkan satu buah-buah yang seturut dengan kehendak Tuhan yang kita baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23. Ketika seseorang yang begitu mencintai akan kebenaran, maka dia akan dengan sungguh-sungguh membagikan kebenaran itu kepada orang lain dan mengabdikan dirinya kepada kebenaran itu. Ya, membagikan kebenaran tidak harus berkhotbah, Bapak Ibu. Membagikan kebenaran firman Tuhan tidak harus kita berkhotbah seperti saya. Bapak Ibu, membagikan kebenaran firman Tuhan itu bisa mewujud nyata di dalam buah roh yang keluar dari dalam hidup kita. Ada kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Buah-buah roh itu akan muncul di dalam kehidupan kita ketika karakter hidup kita itu ditaklukkan di bawah kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan kita mencintai kebenaran, hidup dengan benar, takut melakukan apa yang salah.
Sehingga hidup kita itu muncul buah-buah roh itu, Bapak. Ya, dan ketika kebenaran itu ya muncul di dalam kehidupan kita, maka itu akan menumbuhkan sifat-sifat yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Seseorang yang hati dan pikirannya telah disentuh oleh Roh Kudus Tuhan, Bapak Ibu, sehingga dia takluk kepada kebenaran, emosinya pun pasti juga akan disentuh oleh Roh Kudus, sehingga ia semakin mencintai kebenaran itu. Dan kebenaran itu yang muncul lewat buah-buah roh itu, Bapak Ibu, akan membentuk karakter kita, sehingga karakter kita itu seturut dengan panggilan Tuhan. Bapak Ibu, Petrus tetap menjadi Petrus. Ya, dengan segala karakter asalnya yang seperti itu. Thomas tetap menjadi Thomas, Bapak Ibu. Andreas tetap menjadi Andreas. Rasul-rasul murid Tuhan Yesus yang lain tetap menjadi rasul-rasul murid Tuhan Yesus yang lain. Tetapi yang membedakan mereka adalah ketika Roh Kudus turun atas mereka, Bapak Ibu. Karakter itu dibentuk, dipoles. Ya, yang tidak baik itu dibuang, dikikis, sehingga mereka menjadi orang-orang yang hebat dalam segala keberadaan mereka. Bapak Ibu, Tuhan juga bisa memakai kita dengan cara yang demikian. Ya, tidak ada yang bisa kita banggakan dengan sifat-sifat buruk kita. Itu bisa kita buang, Bapak Ibu. Kita asal kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu, jika hati dan pikiran kita belum disentuh oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, maka yang muncul adalah sesuatu yang negatif, seperti yang saya bacakan tadi. Ada percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu, ada penyembahan berhala, ada sihir, ada perseteruan, ada perselisihan, ada iri hati, kepentingan diri sendiri, dan lain-lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita tidak sepenuhnya di bawah kontrol kuasa Tuhan, maka sifat-sifat yang buruk manusia lama kita itu akan muncul di dalam kehidupan kita. Taklukkanlah itu, Bapak Ibu. Tundukkanlah itu di bawah kuasa Roh Kudus Tuhan. Agar kita boleh memiliki karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, Tuhan bisa memakai kita. Tuhan bisa membentuk kita, karakter kita agar selaras dengan kehendak Tuhan. Syaratnya adalah, biarkanlah Roh Kudus itu bekerja dan berkarya di dalam hidup kita. Menerangi seluruh komponen yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Biarkanlah karya-karya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang beberapa hari ini kita bahas, boleh menguatkan iman dan percaya kita, Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Dan biarkanlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini boleh menguatkan hati dan pikiran kita semuanya. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, terima kasih kami naikkan kepada Tuhan. Bapa, biarkanlah hidup kami, diri kami, senantiasa dipimpin oleh Roh Tuhan, agar kami boleh menghasilkan buah-buah yang nyata. Ada kasih, ada sukacita, kesabaran, kebaikan, dan kemurahan, dan yang lainnya muncul dalam hidup kami, agar hidup kami hari ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, ya Bapa. Kami rindu melakukan firman-Mu itu di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami akan bersama-sama menaikkan doa seperti doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan yang telah kita dengarkan dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 427. Kidung Jemaat nomor 427. Ku suka menuturkan. Biar kalau firman Tuhan yang sudah kita terima ini kita tuturkan, kita siarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 427 bait 1 dan baitnya yang kedua. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Baik kedua. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sebab cerita tentang firman itu membawa keselamatan, Bapak Ibu. Dan marilah kita jangan jemu-jemu menceritakan firman yang membawa keselamatan itu kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan dan hati yang rindu untuk menceritakan kasih Tuhan kepada semua orang, dan terimalah berkah yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, pujian penutup kita terambil dari Kidung nomor 426 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Kita harus membawa berita. Mari kita nyanyikan ini.
Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Bait kedua. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang.